Oke, halo Brandmate. Perkenalkan saya Alafi Ali, faculty member di Branding Prasetya Mulia. Kali ini akan membantu ngobrol brand. Kita udah didatangi oleh Mbak, mungkin Mbak aja ya anaknya, Arvira Trisna Dewi, atau Hai. kalau gua biasanya nyebutnya Vira atau Pira gitu karena kita teman lama. Mbak Arvira ini adalah seorang researcher, basically market researcher. Dia udah lama, correct me if I'm wrong ya, Vir. Dia itu sudah sekitar hampir 10-11 tahun di market research. Dia mulai dari DK Marketing dulunya, lalu sempat di National Institute of Democratic Governance sekitar setahunan. Lalu yang lama itu adalah di PT Insight Asia Research Group Indonesia sebagai qualitative project manager. Gitu, itu udah 7 tahun. Dan terakhir sekarang menjadi research ops lead di Gojek. Gitu. Udah setahunan ya, Fir? 1 year plus lah. Right. Bisa dijelasin nggak pengalaman lo sedikit lah, kita jelasin sedikit gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih pertamanya kenapa gue interested sama this field of market research, awalnya dulu waktu lulus kuliah nih, ceritanya kan backgroundnya sosiologi gitu. Terus pengen jadi researcher, cuman kayaknya kalau mau jadi social researcher, waduh nih nulis reportnya bakal panjang-panjang banget ya gitu kan. Terus field work-nya bakalan banyak, mostly juga kan agak lumayan panjang-panjang gitu ya. Seru sih kayak misalnya ke daerah atau ngelihat even di kota pun kita ngelihat society habit and etc. Tapi gue waktu itu ngerasa kayak gue kepengen nyari sesuatu yang lebih praktikal gitu. Tapi masih di ranahnya research nih gitu. Ketemulah sama yang namanya market research ya kan. Secara dulu mahasiswa kita nyambi freelancing juga jadi interviewer ya kan. Jadi Zaman dulu ya. Zaman dulu ya kan. Nah dari situ I found my way further to market research gitu. Terus I found out that I actually fell in love sama qualitative methods. Gue orangnya suka ngobrol. So I learned to moderate sessions, discussions, and then dari situ lama-lama ya udah voila jadilah qualitative researcher gitu. Terus sampai akhirnya menemukan juga bahwa research itu perlu diatur administrasinya untuk mempermudah jalannya research itu sendiri. So in order to make the field work smoother, terus kayak misalnya kalau misalnya rekrut responden itu udah pasti benar, memastikan QC gitu. I found out that ternyata project management sebuah research itu juga penting. Nah, jadi for the last 4 years, I think gue sekarang lebih dalam untuk explore di project management research sih. Both for qualitative and quantitative gitu. I see. Oke. Ini biar kita bisa masuk ke ini ya, ke marketing nanti, market research kan kita bahasannya itu sebenarnya tentang consumer insight ya. Yep. Tapi sebelum masuk ke situ, gue mau nanya dulu dong, sebenarnya bedanya apa sih antara, tadi kan kita background-nya adalah sosiologi ya, itu kebanyakan social research, political research juga ada di situ. Tapi perbedaan yang mendasarnya apa sih? Yang gue tahu nih, basically kan kita memang yang diteliti manusia dan behavior manusia, tapi perbedaan yang mendasarnya apa ya? Buat social research sama market research nih. Basically sih kita sama-sama lihat manusia gitu ya. Cuman di market research kita kebanyakan tuh lebih fokus di kesehariannya mereka dan seputar habitnya mereka untuk pakai let's say things around you gitu, kayak misalnya barang-barang yang basically sih komersial sebenarnya gitu loh gitu. Jadi therefore dari situ jadi ngaruh banget nih ke brand gitu, karena barang apa sih di sekitar kita yang nggak ada
yang tidak ada mereknya gitu kan. Pasti kan it's like things that we use itu kan biasanya manufactured by some corporation gitu kan. Nah, disitulah akhirnya masuk kalau apa namanya, untuk bisa untuk sebuah brand bisa ngerti sebenarnya tuh target konsumen gue siapa sih gitu. Nah, itu tuh perlu yang namanya research gitu untuk mencari consumer insight ujung-ujungnya gitu. Jadi mungkin agak perbedaannya sama social research adalah hasil dari report-reportnya market research itu dia dilakukan dengan sesi yang lebih pendek tapi juga lebih praktikal, dan ujung-ujungnya nanti di belakang reportnya tuh berhubungan dengan what should the business do gitu misalnya. Jadi lebih ke, kalau misalnya buat social research kan reportnya lebih ke social impact gitu. Kalau ini dibalik, ya impact buat si perusahaannya nih apa nih yang mau mengeluarkan misalnya barang-barang tertentu atau memproduksi barang-barang tertentu. Sebenarnya sih ujung-ujungnya kayak gitu. Oke. Apa sih kalau apa namanya, tadi juga udah disebutkan, kalau kalau lo bisa definisiin consumer insight itu apa sih kira-kira consumer insight itu? Consumer insight sih kalau buat gue ya apa namanya, ibaratnya sih bahasa gampangnya adalah semua yang kita sebagai konsumen itu tuh sebenarnya lakukan, tapi kadang kita tuh nggak sadari gitu. Jadi kadang kita suka wonder gitu, kenapa sih ibu-ibu tuh kalau misalnya spend time di supermarket selalu apa namanya, di bagian cari fresh meat misalnya. Itu kenapa mereka selalu spend misalnya lebih dari 10 menit di situ gitu. Apa namanya, itu hal-hal kayak gitu yang bisa kita bilang kita sering lihat gitu, tapi kadang kita tuh nggak kepikiran kenapanya mereka melakukan hal-hal kayak gitu. Atau misalnya kenapa ternyata setelah melalui survei 1.000 orang di Jakarta ternyata lebih suka naik sepeda setelah tahun 2020 misalnya gitu. Why gitu kan. Jadi apa namanya, kadang untuk mengerti fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai konsumen gitu, sebagai konsumen dari suatu produk apapun, yang kadang kitanya sendiri sebagai konsumen tuh nggak sadari gitu. Jadi that's why we need a research to find it out gitu. Menarik ya, apa namanya, emang kita sebagai konsumen kan, kita semua ini konsumen lah ya gitu. Kita emang juga kadang-kadang nggak tahu kita beli suatu barang itu kenapa, atau misalnya kita juga nggak tahu apa namanya alasannya. Misalnya kita bilang diri di apa counter daging 10 menit gitu, atau misalnya kita diri di counter ini ya minuman gitu, terus kita lihat-lihat itu kan apa, ada banyak minuman di situ, ada banyak brand dan segala macam, itu kan kita lama tuh milihnya ya. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan tanpa sadar, tapi lo sebagai seorang researcher itu menjadi hal yang menarik dan menjadi hal yang perlu diteliti kan. Dan dengan mengerti outputnya nanti itu tuh bisa dipakai buat so many things gitu. Kayak ternyata dengan kita mengerti kenapa ibu-ibu itu menghabiskan X amount of time di aisle ABC di supermarket, bisa aja itu informasi tersebut membantu si supermarket untuk kalau gitu gue bisa bikin pengaturan aisle yang lebih efektif buat para ibu-ibu misalnya, ya kan? And result misalnya lebih banyak ibu-ibu merasa lebih nyaman nih kalau misalnya belanja di supermarket A atau supermarket B gitu, customer-nya lebih banyak deh gitu. Itu sih contoh super gampangnya ya. Cuman and you can actually make it even more complicated gitu. Apa namanya? Tapi sebenarnya ya kayak gitu. Jadi consumer insight itu berguna banget buat hal-hal seperti itu gitu. Sebenarnya secara umum untuk ini kalau kita ngomongin brand ya, secara umum itu insight yang didapatkan dari research kan sebenarnya tadi sebagian udah disebutin sih. Apa namanya, untuk sales juga gitu, untuk apa penataan aisle itu kan kalau misalnya kita ngomongin FMCG. Tapi kalau
secara umum nih untuk brand kita misalnya keluar dari brand-brand yang FMCG, kita masuk ke berbagai brand kayak Apple atau mungkin kita ngelihat brand lain seperti Microsoft dan sebagainya gitu. Itu pentingnya menggali insight ini tuh apa ya? Ya sebenarnya nggak harus pakai contoh itu sih, bisa pakai contoh lain. Tapi kira-kira untuk brand itu pentingnya menggali insight itu apa sih? Oke. Sebenarnya kan ya basically kayak sekarang kayak gue kerja di Gojek nih gitu. It's tech based company dan barangnya tuh ibaratnya maya banget deh gitu, aplikasi ya kan. Iya, Nah, bener sih. sama kayak yang tadi lo bilang gitu, Microsoft, Apple gitu, sama sih. Jadi ibaratnya kita sebagai brand basically sebenarnya kita pengen tahu sih what can actually we do for the society gitu, society secara besarnya dan our customer secara lebih kecilnya gitu kan, dan gimana caranya our customer itu angkanya semakin bengkak dan bengkak dan bengkak, sebenarnya kan seperti itu ya. Jadi dengan punya market research gitu, satu kita bisa tap in ke misalnya target-target baru gitu, kayak misalnya siapa sih yang ternyata belum tersentuh sama barang kita nih gitu. Terus kayak misalnya kalau terus pengen tahu juga selama ini misalnya customer kita sendiri itu demografinya kayak apa sih, segmen orangnya tuh seperti apa sih gitu. Kenapa sih perlu tahu hal-hal kayak gitu? Supaya kita bisa make even better. Misalnya nih, kita punya campaign, ya kan, mau promosi segampang itu deh, mau promosi aplikasi kita gitu, atau pengen ngasih voucher discount di dalam aplikasi Gojek ya kan, siapa sih yang nggak suka diskon GoFood misalnya. Tapi kan kita juga untuk bisa tahu baiknya kalau bikin promosi atau voucher diskon yang semacam apa ya gitu. Itu kan kita juga harus lewat riset yang menyatakan bahwa X amount of your consumer target itu sukanya makannya restoran A misalnya. Jadi di GoFood lebih bagus kalau bisa reach restoran A untuk kita ngobrolin soal voucher diskon yuk gitu misalnya. Atau kita juga bisa lihat, oh ternyata kita tuh masih punya non-user sebanyak 10 juta misalnya gitu kan. Oh gimana caranya nge-attract non-user? Non-user nih sukanya apa sih gitu. Kenapa yang selama ini mereka belum pernah mencoba GoFood misalnya. Yeah, gitu. yeah. Jadi ujung-ujungnya sih sebenarnya maksudnya marketing ya, it's all about making the business even bigger gitu. Mau brand apapun itu, ya tell me you're an FMCG or tech companies gitu. Ujung-ujungnya sih to make the business grow bigger. Dan yang gue seneng nih kalau makin kesini companies itu juga makin menyadari fungsi nggak cuma ngegedein bisnisnya, tapi juga untuk mengerti society-nya tuh sebenarnya kayak apa, and actually menyumbang sesuatu, do something for the society back gitu. Jadi research itu juga sebenarnya dipakai hasilnya untuk hal-hal kayak gitu. Menarik ya. Jadi nggak lagi cuman buat profit gitu kan artinya, tapi juga giving back to the society gitu, di mana dia merun bisnisnya. Itu emang mulai rame ya zaman sekarang kayak gitu ya modelnya. Tapi sebelum gue tanya lanjutannya, gue cuman mau ini aja. FMCG itu tadi kan kita udah ngomong soal FMCG, takut nanti yang nggak banyak yang mengerti. FMCG itu adalah fast moving consumer goods gitu. Fast moving consumer goods. Jadi ini guys, barang-barang kayak semacam pasta gigi lo ya kan, sabun lo. Terus misalnya atau misalnya bumbu masak lo, nah minyak goreng, itu fast moving consumer goods. Iya, gitu. Nah, tadi kita udah ngomong soal ini, kita udah ngomong soal research. Nah, terus habis itu ya apa? Tapi sebenarnya gue penasaran sih. Yang paling penasaran itu adalah bisa dijelasin nggak sih ini
semacam prosesnya dari awal mulai menentukan apa yang mau di research, maksudnya kebutuhannya, terus kemudian research-nya dilakukan, terus habis itu gaining insight-nya itu seperti apa, karena kan melakukan research aja sebenarnya nggak memunculkan insight kan gitu. Insight itu ada satu proses lagi sendiri. Terus setelah udah gaining insight, itu bagaimana bisa merubah bukan merubah, maksudnya berpengaruh terhadap proses bisnis gitu. Jadi kayak brandnya itu apa, brandingnya seperti apa, tadi juga disebutin marketingnya seperti apa, marketing communicationnya seperti apa, itu prosesnya gimana sih itu? Oke. That's actually a pretty long process though. Sempat kan ini dijelasin? Oke. Singkat aja, Fir. Sempat sih. Cuman maksudnya jadi basically ini gue kasih view karena gue sekarang kerja di client side kali ya. Gitu. Jadi kalau gue dari sisi klien, dari sisi research team gitu ya, kita tuh punya stakeholders. Ya kan? Stakeholders kita itu tuh adalah orang produk, orang desain, ya kan. Jadi di Gojek kan gede nih, misalnya ada orang desainnya Gojek, ada orang produknya Gojek gitu, ada engineer Gojek, orang marketingnya Gojek gitu. They are our stakeholders. Nah, usually mereka lah yang biasanya gini, paling easier case adalah misalnya mereka mau memunculkan suatu fitur baru. Misalnya, let's say di GoFood atau di transport ride, misalnya gitu ya. Atau ini nih gampangnya, sekarang transport tuh udah punya, di Gojek kan kita ada J3K ya, yang campaign safety-nya Gojek gitu kan. Oke, ya. Waktu kita mau launch fitur safety ini gitu, itu orang-orang dari produknya transport itu stakeholders kita udah kepikiran nih gitu. Kalau kita mau munculin safety campaign gitu, what kind of safety campaign should we do? Terus safety campaign itu baiknya covering what aspects? Pertanyaannya biasanya jadi biasanya stakeholders datang tuh dengan pertanyaan ke research team gitu. Nah, dari sini research team nanti formulate, untuk bisa mengetahui what should we put in the safety campaign dan what kind of safety campaign should we do, kita lihat yuk kondisi users kita gimana, misalnya gitu. What kind of safety do they need? Gitu kan. Nah, terus kita nanti dari research team kita menyusun research questions-nya. Gitu. What kind of safety do they need? What kind of to be able to answer si pertanyaannya stakeholders kita tadi gitu kan. Terus misalnya what kind of users should we ask? Should we ask the non-users too? Gitu. If we ask the non-users, will it make them refer to our product yang tadinya nggak pakai jadi make gitu, karena misalnya lagi pandemi tadinya nggak ada safety campaign, begitu ada safety campaign it can make them, let's say, more convinced to us, misalnya gitu ya kan. Jadi kita list down tuh research questions-nya. Terus habis itu kita tentu ini dengan research questions yang kita punya, kita baiknya tuh run metodologi apa gitu, ya kan? Karena kan research ada kuantitatif, ada kualitatif gitu, dan kita harus melakukan prioritization. Karena sebenarnya, honestly, kalau cuma nge-run down semua research questions banyak dan it can be quite broad gitu. Dan research juga harus dilakukan secara realistis gitu kan. Misalnya kita tanya balik nih sama stakeholder, punya waktunya berapa lama sih? Lo mau harus launching nih kapan? Oh, gue harus launching 2 bulan lagi gitu. Waduh, oke, dalam 2 bulan, what can we find gitu kan? What can we find out in 2 months gitu. Nah, jadi kita mulai do a prioritization buat research questions kita, dan pilih metode yang kayaknya paling doable dilakukan biar dalam 2 bulan itu udah selesai gitu, udah ada reportnya keluar gitu kan, yang bikin mereka bisa which means gini, kalau mereka bilang dalam 2 bulan mereka harus launching, berarti sebenarnya waktu kita paling cuma sebulan
Iya kan? Oke. Karena Iya, kan betul. begitu report kita keluar, mereka masih butuh waktu untuk menjadikan itu suatu produk. Nah, Iya. itu another process ya kan. Makanya berarti waktu kita kira-kira roughly a month gitu. What can we do in a month? Can we do a quick survey, a quantitative survey, misalnya ngeblas survei singkat lewat aplikasi kita misalnya. Bisa juga. Lalu dibarengin mungkin dengan beberapa IDI. Jadi misalnya nanti surveinya diblas, surveinya mungkin kira-kira yang diisi 10 menit gitu. Terus nanti dari data survei diambil beberapa orang yang kayaknya bisa diwawancara lebih lanjut untuk deeper understanding gitu. Jadi combine quant and qual kayaknya masih bisa nih misalnya gitu. Oke deh gitu. Tapi mungkin hanya bisa cover Jakarta. Kalau cover semua kota di yang Indonesia yang kita udah punya produk Gojek gitu, agak berat nih kayaknya. Ya udah deh pilot dulu di Jakarta misalnya gitu. Prioritization yang penting untuk menjadi dasar, atau misalnya dua kota Jakarta sama Medan misalnya yang beda banget profilnya, biar jadi dasar untuk bikin produknya nanti safety campaign-nya seperti apa kayak gitu. Nanti jalan nih misalnya tentu ini nih kira-kira yang butuh safety campaign tuh yang bakal lihat siapa sih, tentuin kira-kira kriteria respondennya seperti apa gitu kan. Respondennya nih kayaknya mostly adalah orang-orang yang tetap ke kantor walaupun udah masih pandemi gitu, karena PSBB udah dibuka misalnya. Berarti dapat tuh demografi umurnya, gendernya cowok-cewek deh gabung gitu misalnya. Terus misalnya adalah ini orang-orang yang commute-nya kira-kira minimum berapa kilometer misalnya gitu ya kan. Karena mungkin orang-orang yang commute pendek-pendek belum tentu ya udahlah orang cuma dari sini ke supermarket balik lagi misalnya, kayaknya butuh banget safety campaign enggak misalnya gitu. Ya udah target dulu nih orang-orang yang commute-nya agak panjang misalnya. Ini contoh aja ya, beberapa consideration yang bisa kita throw in saat kita tuh brainstorming buat do a research brief gitu loh. Nah, nanti kalau udah dapet nih profilnya, dapet research briefnya, jadi kita dapat background research-nya apa, dapat research questions yang udah succinct, terus udah tahu kriteria yang kita mau ambil tuh responden seperti apa, bisa dijalanin deh, tembak misalnya survei lewat tim BI kita, analytics kita gitu. Tolong dong masukin survei in app gitu. Targetnya adalah user yang ABCD. Gitu. Nanti dalam seminggu surveinya balik, statistik surveinya dianalisis. Dari situ diambil misalnya, let's say kita butuh ngobrol setidaknya sama 5 orang di Jakarta dan 5 orang di Medan gitu. Waduh, lagi PSBB nih gimana? Ini deh via Zoom deh IDI-nya, misalnya gitu. Ya udah, nanti IDI-nya akan ngebahas seputar, sebenarnya sih basically seputar pertanyaan yang di-throw-in di survei, tapi digali lebih dalam. Correct. Makanya kadang-kadang butuh 1 jam, 2 jam untuk ngobrol sama mereka. Gitu. Dari Panjang situ juga ya prosesnya. dapat analisa, dapat hasil-hasilnya gitu ya. Kalau yang kuantitatif hasilnya angka-angka statistik, kalau yang kuantitatif hasilnya adalah transkrip hasil pembicaraan. Nah, dari situ dianalisa lagi. Analisanya kalau yang kuantitatif bisa macam-macam, bisa pakai R method lah, bisa SQL lah. Jadi data processingnya bisa macam-macam gitu. Cuman terus kalau dari kualitatif kita bisa brainstorm misalnya dari transkripnya kita lihat patternnya seperti apa gitu, pattern mereka terhadap misalnya safety issue A, B, C, opinion mereka terhadap how important safety is tuh kira-kira seperti apa, bisa di-combine. Nah, itu yang report itu yang hasilnya nanti dikasih ke stakeholders kita balik gitu. Way forward dari kita adalah dengan hasilnya ini lebih baik produk tim kita bikin campaign kayak apa sih gitu. Belum tentu dipakai juga sebenarnya. Itu another quirk-nya juga ya gitu, kayak kadang
kita udah setengah mati researchnya gitu, terus ujung-ujungnya saran kita nggak dipakai gitu, terus kayak terserah deh gitu. Tapi anyway sih enggak sih, tapi makin kesini sih sebenarnya our stakeholders, any stakeholders out there di berbagai macam company juga pasti udah menyadari sih betapa pentingnya take into account apapun itu yang research bilang gitu. Walaupun mungkin ya, jadi walaupun mungkin way forward-nya nggak totally plek-ketiplek dipakai, tapi tuh itu udah already in their mind. Jadi even if they do something in the opposite direction of what we suggested, itu tuh mereka udah tahu resikonya gitu. Jadi they didn't do it without any consideration lah gitu. Kira-kira kayak begitu. Itu udah cukup singkat loh. Itu cukup singkat, cuman sayangnya waktu kita udah habis. Sebenarnya gue masih ada beberapa pertanyaan lagi sih. Karena menurut gue nih diskusi menarik kan. Terus ada beberapa pertanyaan lagi yang pengen gue tanyain. Cuma karena kita emang waktunya sangat terbatas ya. Jadi mungkin gue simpulin aja sedikit. Jadi consumer insight itu secara umum memang dia bisa membantu, atau sebenarnya research itu bisa membantu untuk mengembangkan brand, mengembangkan bisnis itu ke arah satu sama yang lainnya, membantu mengembangkan gitu. Nah terus ternyata proses untuk mendapatkan insight itu seperti yang tadi dijelaskan itu cukup panjang ya prosesnya. Maksudnya banyak faktor yang perlu diperhatikan. Terus kalaupun misalnya kita ada stakeholders yang datang dengan pertanyaan, belum tentu pertanyaan itu sebenarnya semuanya bisa diolah dalam waktu yang singkat gitu. Mungkin kalau untuk diolah semua bisa dalam waktu yang panjang gitu. Nah, tapi itu sih sebenarnya menunjukkan, ini buat gua ya gitu juga itu menunjukkan bahwa consumer insight itu menjadi melakukan research untuk menggali insight itu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu bagi sebuah perusahaan, apalagi perusahaan sekarang sudah berkembang, nggak lagi cuman for profit gitu, tapi mungkin triple bottom line itu people, profit, planet gitu. Jadi dia sudah mesti melakukan sesuatu itu by data gitu, in this term insight dari konsumen gitu. Oke. And it's fun actually. It's actually fun. It's of fun. Course. The process is fun. Maksudnya we might kadang-kadang kayak apa sih consumer insight gitu kan, tapi prosesnya tuh sebenarnya seru. Even when you deal with quantitative data ya, kadang mungkin kita ngelihat datanya kayak aduh gitu ya, kayak malas. Tapi begitu begitu kita tahu what can actually those numbers say to you, itu tuh begitu lo lihat itu tuh rasanya kayak revelation, tau nggak? Kayak the first time sih ya, mungkin makin kesini makin udah biasa kali ya, tapi itu kayak maksudnya tapi and enggak juga sih, makin kesini pun gue I will always feel that there are so many new things that I reveal from those numbers even gitu loh, walaupun gue orang kualitatif banget nih gitu. Honestly sampai sekarang gue kalau lihat angka ada banyak banget gue udah agak malas, terus abis itu ntar gue cuma tinggal nanya aja sama kolega-kolega gue yang orang-orang kuanti gitu kan, kayak jadi sebenarnya ini ujung-ujungnya apa sih nih gitu. cuman it's actually fun. Kualitatif is also fun. Jadi kayak ngobrol sama banyak orang, bisa tahu hal-hal yang nggak kepikiran sama lo sebelumnya, itu tuh it's super fun. Right, itu gue setuju banget, karena pasti akan selalu ada hal baru kan ketika lo research, mau lo udah bertahun-tahun pasti ada, wah ternyata gitu ya gitu, ada hal yang menurut gue pasti sangat menarik gitu. Oke, mungkin bisa gue tutup sekarang. Makasih banget Mbak Vira udah datang sini di sela-sela waktu sibuknya ya gitu. Makasih sekali lagi. Iya. Oh ya, Brandmate, gue cuman mau ngingetin aja, Ngobrand itu selalu ada ya setiap bulannya di YouTube gitu. Jadi ditunggu aja bulan depan ada lagi gitu, dan juga di podcast S1 Branding gitu. Jangan lupa untuk follow Instagram @brandingprasmul untuk info lebih lanjut. Oke, stay tune, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Thank you. Oke, bye Ngobrand. Bye.